Halo friend, welcome back to my channel. Seperti judulnya, hari ini aku mau ngebahas tentang HP aku, mau bahas handphone. Alhamdulillah setelah bekerja keras, berusaha sekuat tenaga untuk berhemat, saving mode selama 1 tahun terakhir, udah aku target dari tahun kemarin. Akhirnya aku dapet si iPhone 14 Pro ini. Aku ambil yang warna space black. Setelah 4 tahun yang lalu aku migrasi dari iPhone 5s ke Xiaomi Pocophone. Sekarang aku balik lagi jadi iOS user. Huge upgrade ya, dari 5s langsung ke iPhone 14 Pro. Dan aku nggak yang completely ninggalin Android juga, karena aku masih pakai Samsung A32. Mengingat kemarin aku udah bikin video kalau Pocophone aku kemarin rusak, jadi aku ganti ke Samsung. Aku bukan expert, aku bukan mau ngebahas detail spek dan sejenisnya tentang iPhone 14 Pro ini. Ini mau share pengalaman aja selama 1 minggu ini udah pakai iPhone 14 Pro dan bagaimana kenapa aku beli ini dan sejenisnya. Aku akan review sebagai orang awam aja. Aku compare dengan Android basic aku, bukan yang flagship. Mau aku compare sekilas aja sebagai user. So, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama itu mungkin dari segi fisik ya. Kalau dari segi fisik itu dia lebih pendek daripada Samsung A32 ya. Untuk lebarnya itu sama, tapi tingginya lebih pendek si iPhone 14 Pro. Buat aku pribadi, aku suka yang iPhone karena size-nya ini lebih di tangan aku lebih pas. Untuk taruh di tas pun jadi lebih fleksibel, jadi lebih fit gitu daripada ini yang kepanjangan. Kadang ada dompet HP atau tas yang panjangnya nggak ngepas. Kalau ini lebih masuk aja gitu. Jadi aku lebih suka untuk size-nya si iPhone 14 Pro. Terus untuk masalah fingerprints, Face ID, nah untuk unlock handphonenya aku bener-bener masih prefer pakai fingerprint, karena pertama itu kayak ngerasa lebih safe aja, karena kita harus hold gitu kan untuk ngebuka. Kalau ini itu bener-bener cuma ditunjukin ke muka itu udah langsung unlock. Aku ngerasa face unlock di sini memang sensitif banget ya, jadi cepet banget unlocknya, tapi juga jadi nggak kerasa kayak kita ngelock handphone ini. Fleksibel banget, itu langsung unlock tanpa nunggu, bener-bener nggak pakai nunggu. Angkat langsung dia ke unlock dan kita tinggal swipe up aja, itu udah langsung kebuka. Jadi nggak ada proses yang lama gitu ya, atau nunggu dulu untuk fingerprint gitu kan. Tapi rasanya jadi kayak nggak ngelock aja gitu. Jadi aku sebenarnya masih prefer pakai fingerprint, karena juga kalau kita pakai masker itu juga ngefek kan, jadi agak ribet gitu. Karena iPad aku juga masih fingerprint, jadi kayak aku ngerasa masih asikan pakai fingerprint daripada pakai face unlock. Untuk tampilannya sendiri, kalau misalkan dilihat dari iPhone 5s ke iPhone 14 Pro memang jauh berbeda ya, karena kan iOS-nya udah sampai iOS 16 sekarang, sedangkan iPhone 5s kalau nggak salah terakhir aku masih di 12, jadi memang berbeda banget. Tapi karena aku sudah pegang iPad Air 4, itu juga iOS-nya juga kan sudah update, jadi di mata aku tidak terlalu asing untuk penampilan iPhone ini. Untuk baterai sendiri menurut aku lumayan awet, so-so mungkin ya, tapi di aku pribadi ngerasa kayaknya cukup awet. Nah, beberapa hal yang aku terapkan dengan tujuan bisa menghemat baterai itu, yang pertama adalah aku pakai background atau wallpaper yang warna hitam. Sebenarnya ini pakai background astronomi, ini dia kan animation. Sebenarnya kalau mau yang lebih irit itu pakainya jangan animation yang benar-benar stay still gitu wallpapernya. Kalau ini aku animation di wallpaper saat lock screen sama pas dibuka tuh dia beda. Tapi menurut aku nggak masalah karena sejauh ini masih aman untuk baterainya. Karena selain pakai wallpaper yang hitam, aku juga pakai dark mode. Aku aplikasiin sistemnya dark mode. Terus juga aku matikan untuk always on display-nya, jadi AOD-nya nggak kepake di aku karena aku ngerasa nggak butuh-butuh amat. Dan menurut review orang juga kalau pakai AOD itu ngerasa kayak HP-nya nggak mati karena dia masih ada cahaya. Nah, secara aku pribadi juga nggak terlalu membutuhkan AOD, jadi ya udah aku matiin aja untuk hemat baterai. Terus juga aku matiin raise to wake-nya. Jadi kalau misalkan raise to wake-nya on, itu kan kalau diangkat gitu dia akan otomatis screen-nya nyala. Tapi ini aku matiin, jadi dia nggak bolak-balik nyala di saat HP-nya keangkat atau gimana. Kadang kita nggak kerasa kan pegang HP gini ngangkat-ngangkat. Terus untuk motion-nya aku nggak pakai yang 120, tapi aku cukup pakai di 60 aja. Lagi-lagi itu preferensi masing-masing ya. Kalau aku pribadi memang I don't really need that smooth.
Jadi 60 tuh di aku masih aman, jadi aku nggak mau pakai itu aja, sudah cukup. Yang penting masih aku nggak keganggu gitu loh, nggak ngerasa lemot dan sejenis. Oh iya, untuk notification, dia itu notifikasinya ada di bawah ya, ada di bawah. Jadi di saat aku pakai tas handphone yang dimasukin dari atas gitu, ataupun di tas, karena kita kan suka naruh masuk gitu ya, itu aku ngerasa agak malesin karena kalau misalkan kita mau cek notification itu benar-benar harus kayak ngeluarin hampir seluruh dari si handphone. Kalau biasanya kan kita cuman keluarin dikit gitu kan, udah kelihatan notificationnya. Tapi kalau ini kita harus angkat gitu handphonenya sampai bawahnya ini kelihatan. Senengnya pertama tampilan baru, tapi dailynya kok kayak gitu ya. Jadi kalau di tas kadang kita males ngeluarin banyak ya. Kalau keluar dikit, udah kelihatan notifnya di atas. Tapi ini di bawah, jadi harus agak naik. Untuk memori aku ambil yang 256GB karena aku kalau pakai itu mengusahakan minimal dia bisa bertahan minimal 5 tahun. Nah, aku ambil memori yang sekalian besar karena kan sekarang aplikasi udah mulai gede, udah mulai besar-besar dan banyak aplikasi-aplikasi baru dan editing video juga mulai banyak. Jadi aku memikirkan ke depannya di mana aku tuh males untuk pindah data. Salah satu penyebab Pocophone aku kemarin rusak adalah kepenuhan datanya, jadi dia gave up. Nah, jadi aku beli yang 256 memorinya karena aku cari aman aja udah selama pemakaian minimal 5 tahun. Terus untuk charger, karena kita tahu iPhone udah nggak dapat adaptor lagi kan, jadi adaptornya aku pakai punyanya iPad, tinggal kabelnya aja bolak-balik ganti karena ini belum USB Type-C, jadi ya udah aku pakainya gantian aja gitu. Yang kerasa banget juga tuh dia nggak ada colokan headset ya, jadi nggak bisa pakai headset, harus pakai TWS. Karena aku belakangan, aku tuh setelah pakai TWS balik lagi pakai headset karena ngerasa sebenarnya lebih enak pakai headset. Tapi sekarang di sini nggak ada headsetnya, jadi mau nggak mau harus pakai TWS. Itu salah satu hal yang kerasa di aku. Nah, untuk alasan kenapa sih aku balik lagi beli iPhone, sebenarnya bukan karena Android nggak enak ya. Sebenarnya semua tuh ada plus minusnya. Aku pribadi tuh ngerasa ada senangnya pakai Android. Cuman semenjak aku pakai iPad tahun lalu, itu ngerasa kok aku kayak pengen bisa konekin handphone aku ke iPad gitu. Terus ada beberapa alasan juga sebetulnya yang bikin aku ngerasa oh iya ya kayaknya butuh iPhone kayak gitu. Akhirnya saat iPhone 13 rilis 2021 kemarin, itu aku langsung yang berniat oke, aku mau beli iPhone tahun depan 2022 ini karena aku butuh untuk menabung dulu kan. Jadi 1 tahun itu aku coba sisihkan, jadi aku nunggu sampai iPhone 14 itu keluar. Sebenarnya alasan utamanya bukan karena mau beli iPhone 14 nya, tapi lebih ke sambil aku nabung sambil nunggu iPhone baru keluar. Karena kalau iPhone baru keluar semua harga iPhone akan berubah. Jadi aku tuh mau mantau harga iPhone saat 14 keluar itu yang lain harganya berapa. Sebenarnya saya targetnya tuh lebih untuk ke iPhone 13 aja. Bahkan saat ini keluar itu memang aku pertimbangannya adalah 14 Pro atau iPhone 13. Karena menurut aku, ini menurut hasil research aku sendiri, iPhone 13 itu untuk saat ini adalah sweet spot. Mengingat iPhone 14, ini aku menurut reviewer ya, yang para pengguna iPhone, itu iPhone 14 tidak jauh berbeda dengan iPhone 13, hanya berbeda chip sama kamera kalau nggak salah. Pokoknya tidak berubah signifikan. Jadi lebih baik iPhone 13 aja daripada bayar lebih mahal tapi dapat HP yang sama. Nah, untuk 13 Pro itu menurut aku untuk dibeli saat ini itu sudah kurang pas gitu. Karena sekarang ini iPhone harganya benar-benar mepet-mepet banget. Harga iPhone 13 Pro itu beda dikit dengan 14 Pro yang 125. Jadi itu benar-benar serba nanggung dan mepet-mepet. Aku kemarin benar-benar bingung banget antara 13 dan 14 Pro. 14 Pro ini langka di Malang kemarin itu susah banget dicari, apalagi yang di Purple. Aku sempet mau beli di Purple tapi susah dicarinya, benar-benar udah sold out. Karena dia memang ciri khas dari iPhone 14 Pro kan, itu memang udah susah banget dicari. Yang space black ini pun juga salah satu warna yang sulit dicari. Jadi ini tuh aku kemarin sisa-sisa ya. Terus ya udah akhirnya aku ambil yang warna space black ini. Jadi aku bukan yang randomly oh ada iPhone baru keluar, oh aku ada uangnya aku mau beli
it's not like that. Aku bener-bener mempertimbangkan banget dari tahun kemarin, dari iPhone 13 keluar tuh bener-bener aku pertimbangkan. Aku alasan kenapa aku jadi pengen beli iPhone, terus juga apa rencana aku dengan handphone ini. Aku bener-bener berharap ini tuh bener-bener worth it dan membantu aku dengan planning aku. Jadi emang semua tuh kuncinya mau sabar aja, nabung, hemat, karena aku memang jarang main keluar kan, jadi aku bisa lebih berhemat dan sabar banget. Aku tuh sempet yang rasa aku udah pengen cepet beli nih gitu ya, namanya orang pengen banget kan, ada rasa kayak impulsif banget pengen beli, tapi kadang bener-bener ya udah sabar. Ditambah kemarin Pocophone aku rusak, jadi memang aku sudah rencana mau nge-split handphone kerja dengan handphone pribadi karena Pocophone aku sudah mau 5 tahun. Jadi saat itu rencananya pokoknya itu masih dipakai untuk kerja gitu, tapi ternyata dia rusak dan itu aku stres banget. Saat itu belum cukup untuk beli iPhone, jadi mau nggak mau ya udah aku harus cari Android karena aku harus cepat beli untuk verifikasi kerjaan, karena aku kalau kerja harus bantuan aplikasi di handphone. Jadi memang aku butuh banget. Itu juga jadi memperkuat alasan untuk nge-split handphone, karena kalau handphonenya rusak kayak gitu aku panik untuk kerja. Jadi ya udah aku langsung beli yang Samsung ini untuk kerja sementara, bukan sementara karena memang ini masih aku pakai. Ya udah intinya gitu, aku nge-split 2 HP ini, jadi aku duet collaboration Android in iPhone. Oke sih itu aja. Jadi sesuai dengan apa yang reviewer bilang, untuk 13 Pro tidak banyak perubahan, itu tidak harus upgrade, tapi kalau yang di bawah 10 oke untuk upgrade karena memang perubahannya sangat signifikan. Untuk casing, soft case, saat ini aku pakai yang transparan, aku pakai jelly semi hard, jadi belakangnya ini hard, sampingnya soft. Ini aku beli dari Unicase, yang penting ada pelindung HP-nya kayak gitu. Seneng, alhamdulillah, bersyukur banget. Jadi ya udah. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Thank you, bye.